Ya, selamat pagi semuanya. Nanti kita masuk di desain basis data ya, melanjutkan basis data 1 ya. Basis data 1 pernah dapat nggak semester awal? Belum kan ya? Belum, Pak. Belum pernah dapat ya? Ya, jadi ini sebetulnya pengantar basis data. Pengantar basis data nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan database gitu kan ya. Jadi waktu di Cybernetika saudara belajar nih pengantar basis data. Basis data itu digunakan untuk apa gitu kan ya. Misalnya rumah sakit, saudara menggunakan apps ya. Apps itu pakai juga ya. Jadi data itu pasti dipakai gitu kan ya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu, ngucap syukur ya. Nggak terasa kita sudah masuk ke semester 2 ya, teman-teman ya. Tetap terus bertahan ya, teman-teman ya. Karena di depan banyak kesempatan, walaupun ada tantangan di depan. Tetapi kita minta pertolongan Tuhan, ya sesuai agama kepercayaan masing-masing gitu kan ya. Saya akan pimpin secara Kristiani ya. Yuk kita berdoa, ngucap syukur. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu selama ini. Kami masih bisa bernafas dan diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini dan menikmati kuliah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan, biarlah kami pergunakan dengan baik, supaya kuliah yang kami pelajari ini menjadi modal bagi kami untuk nanti kami bekerja ataupun kami menciptakan lapangan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati untuk mahasiswa kami dengan kepintaran, dengan kecerdasan, dengan ketekunan, dan untuk dan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya capture dulu ya, berapa ini. Oke, saya capture dulu. Nama-namanya udah semua ya. Ya. Oke, Pak. Lagi. Teman-teman tolong tulis di chat deh NRP namanya. Di chat ya. Silakan tulis NRP nama di chat ya. Nah, untuk hari ini saya nanti akan jelaskan mengenai pengantar basis data ya. Nah, videonya sebenarnya sudah dibuatkan oleh Ibu Meli ya. Nah, kami tim dosen buat video untuk membantu teman-teman ya, Sudah bisa lihat juga nanti YouTube-nya, kalau nggak nanti saya putar ya. Nah, nanti dari situ kita akan lihat secara detail. Nah, sebelum masuk ke sana, saya akan jelaskan dulu. Udah ya? Oke, saya akan share dulu sebentar ya, share. Sudah boleh kalau share, mau off cam juga boleh ya. Nah, saya akan jelaskan dulu silabus di dalam 1 semester ini. Suara saya cukup jelas ya. Kalau ini saudara bisa nanti bilang. Nah, di dalam silabus untuk desain basis data ini sebetulnya basis data 1. Ya, kalau dulu namanya basis data 1 ya, atau pengantar basis data. Nah, ini adalah awal kita belajar database, basis data atau database ya. Jadi mata kuliah ini disusun ya supaya sudah punya konsep dasar.
Ya, data itu seperti apa sih? Jadi kalau kita lihat nih dari sisi user kita lihat bahwa misalnya sebuah aplikasi ya, apps aja, sudah bicara apps ya. Mau appsnya apa misalnya? Appsnya Spotify gitu kan ya. Nah, itu kan untuk muter lagu ya. Tapi di balik sana ada data. Berarti ada data lagu. Ada data lagu yang digunakan oleh aplikasi tersebut. Ya. Nah, sudah nanti belajar konsepnya bagaimana data itu disimpan. Jadi ada secara fisik disimpan, kemudian ada level menengahnya ya, nanti ada yang dilihat oleh user. Seringkali kita hanya lihat user itu sebetulnya hanya sebagian data yang dilihat. Nah, belum tentu nanti secara fisiknya disimpan persis seperti itu. Ya, karena mungkin nanti dipenggal-penggal ya, dipecah-pecah ya. Nah, sudah nanti akan melihat itunya. Nah, kemudian nanti kita belajar prinsip-prinsipnya ya, prinsipnya bagaimana kita mendesain data itu. Jadi dari level user kita lihat, oh ada misalnya apps Spotify gitu kan ya, misalnya untuk lagu. Nah, sudah bisa juga misalnya apps yang lain. Sudah misalnya kalau kita gunakan Instagram ya, atau medsos gitu kan ya. Nah, di sebalik itu sebetulnya ada struktur datanya, ada data yang nanti disimpannya. Nah, kemudian penerapannya pada perangkat lunak ya. Nah, tujuannya nanti data itu bisa kita simpan, kita bisa katakanlah mau diubah, kalau mau data dihapus ya. Nah, tujuannya nanti kita bisa kelola ya. Suatu saat setelah disimpan di dalam tempat penyimpanan, kita bisa ngambil lagi gitu kan ya, atau memanggil lagi ya. Nah, ini disebut dengan istilahnya DBMS ya, Database Management System. Saya jelasin dulu in detail, nanti kita masuk ke materinya ya. Nah, kemudian materi meliputi nanti pengenalan basis data. Ya, hari ini saya akan jelaskan pengenalan basis data, beberapa pertemuan ya, contohnya seperti apa supaya nanti sudah bisa bayangan. Kemudian ada normalisasi. Ya, normalisasi data. Normalisasi data itu apa? Jadi gini, kalau kita punya data, sebetulnya data yang besar di dalam komputer ya, kita nggak menyimpan data yang besar itu satu blok ya, satu blok. Misalnya kita bicara data SAT ya, sudah kan pakai SAT Core gitu kan ya. Di situ ada data mahasiswanya, ada data dosennya, ada data mata kuliah, ada data kontraknya, ada data keuangannya ya. Jadi kalau kita bicara itu gabungan bicara data SAT ya, data kuliah gitu kan ya. Nah, itu kan besar sebetulnya. Nah, nanti kita bagaimana itu dipecah-pecah. Ya, misalnya dipecah nih, ya kalau data kuliah itu ada data mahasiswa, ya udah data mahasiswa berkumpul dengan data mahasiswa gitu kan ya. Data dosen berkumpul dengan data dosen. Data mata kuliah, misalnya data mahasiswanya berkumpul dengan mahasiswa. Mata kuliah. Nah, nanti bagaimana gabungan antara misalnya mahasiswa mengkontrak atau mengambil, memilih ya, atau biasanya kan ada perwalian ya. Misalnya mahasiswa melakukan perwalian memilih mata kuliah. Nah, itu kita ada data lagi gitu kan ya. Nah, terus kalau misalnya mahasiswa membayar gitu kan ya, nanti ada relasi antara mahasiswa dengan keuangan gitu. Nah, nanti kita belajar di sini normalisasinya ya, ada modelnya nanti. Nah, modelnya nanti kita menggunakan ini nanti IRD ya. Sudah waktu di Applikom nyampe ke sini nggak ya, entity relationship diagram ya. Nah, sudah pakai Draw.io gitu kan ya, cara membuatnya nanti kita bisa gunakan ini ya. Nah, kemudian nanti penerapannya IRD ke dalam table. Nah, ini pustaka-pustaka sudah nanti bisa search di internet ya, atau di gen.lib di sini search banyak lah ini ya, buku-bukunya ya. Nah, nanti ada juga yang ada juga slide yang nanti diberikan ya. Oke, ini pendukungnya ya, sudah bisa pakai Office, kalau nggak pakai Draw.io lah kalau untuk desain ininya ya.
Ini materi-materinya nanti sudah bisa diambil dari sini ya. W3 School, nanti saya jelaskan ya ininya. Kemudian nanti sudah instalasi MariaDB. Ini install free ya. Nah, saya akan jelaskan dulu sebentar ya ininya. Jadi pertemuan 1 nanti ini hari ini kita akan belajar pengantar basis data ya. Kemudian nanti pertemuan kedua minggu depannya. Ini kira-kira tanggal-tanggalnya ini saya udah cek sih, nggak ada libur di hari Senin ini ya, di hari Senin ini. Jadi ujiannya kita lihat 1 Maret kita belajar ini konsep model data, basis data ya, entitas sama atribut seperti apa gitu kan ya. Nah, kemudian ada model entity relationship. Ya, kemudian ada model entity relationship-nya, ini constraint, ada key juga gitu kan ya. Kemudian ada relasinya, ada relasi lemah. Nah, nanti kita belajar yang IRD lebih kompleks ya. Review, kemudian nanti pertemuan 8 nanti ini UTS ya, materi 1 sampai 6. Kemudian nanti sudah ada tugas nih, tugas kelompok ya, membuat IRD berdasarkan kasus ya. Kasusnya sudah bisa ambil di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi boleh perusahaan, boleh instansi, ataupun misalnya saudara membuat sendiri desainnya. Mungkin kalau awal mungkin saudara belum kepikir lah buat desainnya. Lebih baik kita pakai yang sudah ada gitu kan ya. Contoh-contoh kehidupan nyata yang kita bisa gunakan. Ini sebagai kasus ya. Misalnya mau rumah sakit, atau sekolah, atau tempat kursus. Kemarin saya lihat itu ada orang bikin apps namanya Mall Sampah. Ya, di KickNG, Mall Sampah. Nah, itu apps gitu kan ya. Nah, sudah bisa download juga aplikasinya di Play Store ya. Nah, kemudian kita belajar nanti norma transformasi ya. Ya, di KTB. Nah, IR-nya kan udah belajar nih, entity relationship-nya. Kemudian belajar normalisasi ke 1, kedua. Kemudian relasi aljabar. Ya, jadi ada notasi matematikanya lah ya, seperti notasi matematika atau diagram Venn-nya, diagram untuk mengambil data itu ya. Jadi ini buat ngolah datanya. Jadi relasi aljabar misalnya. Aljabar 1, aljabar 2. Ya ini bentuknya nggak kayak matematika lah, sederhana sebetulnya ya. Jadi kita punya data nih, nulisnya seperti apa gitu kan ya. Si rumusnya sederhana lah, ini aljabarnya sederhana. Paling kita pakai aljabarnya nggak banyak, paling sekitar 5 ya, 5. Nah, kemudian nanti review, kemudian nanti UAS ya. UAS ini masih jauh nih. Jadi spare kalau ada hari libur atau apa mungkin kita bisa loncat ya. Ini masih ada 2 minggu di sini lewat ya, 2 minggu yang kosong. Nah, untuk penilaiannya nanti saudara ini pakai ini ada UTS-nya 25, UAS-nya 25, KT-nya 50 ya. Nah, saya stop dulu. Nah, teman-teman, saya butuh ketua kelas nih di sini, ketua kelas. Saya lagi cari asisten ya, nanti belum dapat. Nah, kalau ada asisten bisa bantu saya. Nah, siapa yang mau jadi ketua kelas di sini? Atau diundi aja gitu. Jadi ketua kelas ya. Nanti kita bantu bikin grup ya. Grupnya sudah mau di apa? Di Telegram atau di WA aja? WA aja, Pak. Di WA aja ya, desain basis data. Oke, siapa yang mau ini bantu jadi ini? Jadi ketua kelas? Ketua kelas ya, nanti tugasnya bikin di grup ya. Kalau ada pengumuman ya saya bisa sampaikan lewat ketua kelas. Yuk. Ketua kelas siapa? Ditunjuk aja ketua kelasnya.
Yuk, ada yang mengajukan? Ntar aku cek dulu ya daftar hadirnya ya, daftar hadir. Aku cek dulu nih mana yang hadir dulu. Stefanus hadir nggak? Hadir, Pak. Oke, sudah bilang hadir aja gitu ya, supaya nanti kan kelihatan di sini. Stefanus, kemudian sebentar. Evan Agustian. Hadir, Pak. Oke, Evan. Kemudian Bernardus. Hadir, Pak. Ya, Bernardus hadir. Oke, lanjut ke Juan Sterling. Hadir, Pak. Oke. Jonathan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Jonathan hadir. Minum dulu Jonathan nih. Masih serak. Oke, Aditya. Hadir, Pak. Ya, Aditya. Shirley. Hadir, Pak. Oke, Shirley hadir. Rifki. Hadir, Pak. Ya, Rifki. Oke. Yang dipanggil on cam ya, on cam jadi kelihatan ya. Ini semester 2 kita nggak pernah ketemunya online terus ya. Berharap nanti semester depan itu sudah bisa bisa hybrid ya. Jadi mungkin sebagian online, sebagian bisa datang ke kampus ya untuk semester depan ya. Kayak semester ini masih belum memungkinkan. Kita nunggu vaksin juga ya. Nah, saudara kalau kuliahnya benar, enak sih saudara nanti bisa menikmati lab ya. Lab kita itu labnya ya cukup bagus lah ya, cukup mumpuni. Terus si hardware-nya kita baru lah ya, beberapa kita baru beli juga. Yang terbaru itu 64 set ya, 64 set. Kita punya lab itu ada 13 lab ya. Yang untuk kuliah itu sekitar 10. Sisanya bisa dipakai buat sama-sama ya. Labnya lab umum. Rifki langsung Immanuel. Hadir, Pak. On cam dulu gimana? Oke, Immanuel. Oke, thank you. Kemudian Arya. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Arya. Faris. Hadir, Pak. Faris kenapa gelap? Mana Faris? Halo. Oke. Nah, saudara kalau gelap gitu ruangannya mesti lampunya di depan ya, jadi kelihatan. Jangan backlight. Oke. Moses. Hadir, Pak. Ya, Moses. Oke. Nisa. Hadir, Pak. Oke. Lanjut ya. Oke. Franco. Ya, oke. Franciscus. Hadir, Pak. Ya, Franciscus. Oke. Kemudian Pin Kurniawan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, oke, Pin. Yuk. Daniel Junior. Ya, oke, Daniel Junior. Yuk. Lanjut ke Dev. Hadir, Pak. Oke, Dev Semi. Oke, ya. Lanjut Elvira. Ya, oke, Elvira. Devin Aditya. Hadir, Pak. Oke, Devin ya. Kemudian Evan.
Evan, NRP-nya berapa? Evan mana Evan? Udah Pak tadi, yang paling atas. Ah, nanti ditulis NRP-nya Evan. Evan mah udah ya tadi? Ya udah Pak tadi. Oh udah ya. Oke, ada yang belum dipanggil? Semua sudah ya? Oke. Nah, saya akan putarkan video yang ada di YouTube itu ya. Ada. Hadir ya. Mana termosmu? Ya, Dev di mute dulu ya. Bentar ya. Nah, kita nanti akan lihat pengantar basis data ya. Jadi videonya itu cuma sekitar 8 menit. Sudah nanti mau lihat lagi, linknya kan ada di dosen di Bu Meli ya. Itu tim pembuat basis data ya. Kita bareng-bareng bikin materi itu ya. Saya akan buka dulu ya. Oke, saya akan share screen. Nah, sudah nanti yang IA ini, silabus ini nanti bisa dilihat di pertemuan 0 ya. Ada pertemuan 0. Saya akan buka dulu Google Classroom-nya. Nanti saya masukkan juga data ini di dalam CLS ya. Sekarang saya baru masukkan di Google Classroom. Nah, ini saudara kalender akademik saya taruh juga di sana ya. Jadi tanggal-tanggal ini yang genap nih. Sebentar, ini kegeser dulu. Nah, yang genap ya, ini kita mulai di awal kuliah. Nanti di 11 Maret ini ada libur ya. Libur Isra Miraj ya. Kemudian 14 Maret, ini 14 Maret kayaknya hari Minggu deh. Ya, hari raya Nyepi. Kemudian 12 sampai 23 ini nanti ada ujian tengah semester. Ya. 1 sampai 2 April ini ada libur Paskah. Tanggal 1 Mei ini hari libur internasional. 13 Mei ini ada kenaikan Isa Al-Masih. 13 sampai 14 Mei. Ini kayaknya bukan Mei deh kayaknya. Mei atau Juni ya? Rasanya Juni deh. Mei ya, betul ya ini. Mei ini libur Idul Fitri ya. Kemudian 17-19-nya juga cuti bersama, berarti nanti libur. 26 Mei-nya ini hari Waisak ya. Kemudian ini wisuda lah ya. Nah, sudah di 1 Juni hari Pancasila. Ini 25 Juni ini akhir perkuliahan. Kemudian nih 28 ini ujian akhir semester ya. Nah, ini saudara nanti semester depan, bukan semester depan, ada semester antara ya. Semester antara ini di sini saudara bisa nanti ngambil mata kuliah maksimal 3 mata kuliah. Jadi kalau pengen ngambil ke atas, nah ini nanti kesempatan nanti di sini ya, di semester antara. Nah, saudara ini bisa gunakan nanti 19 Juli sampai 10 September. Jadi kira-kira 2 bulanan lah ya. 2 atau 2 bulan setengah ya, hampir 3 bulan lah ya ini ya. Nah, saudara bisa ngambil. Jadi satu minggu itu bisa 2 kali pertemuan. Ya, 2 kali pertemuan. Kan kalau kuliah biasa kan 1 minggu cuma 1 kali pertemuan lah ya. Maksudnya teori dengan praktek itu kan gabung ya, 1 pertemuan. Nah, ini bisa nanti 2 pertemuan gitu kan ya. 2 pertemuan, pertemuannya tetap 16 kali ya. Jadi ini lebih intens ya, lebih intens. Nanti ini akhir semester antaranya di 28 Agustus. Ya. Jadi nah nanti sudah mulai masuk kuliah lagi di September pertengahan gitu kan ya. Nah, ini sudah bisa manfaatkan, bisa ngambil maksimum 3 mata kuliah
ya, supaya bisa lebih cepat ya. Jadi kalau misalnya setiap semester saudara ngambil anggap aja 20 ya, 20 kali 6 semester. 6 semester itu berarti 3 tahun ya, itu udah 120. Nah total kuliah saudara kan 144 ya. Jadi kalau kita ambil aja kan berarti ada 3 SA ya, semester antara. Saudara ambil misalnya katakanlah 6 SKS saja. Ya, kan tadi sisanya 14 SKS ya. Kalau misalnya 6, saudara ingin lulusnya 3 tahun gitu kan ya. Lulusnya 3 tahun. Itu ambil 20 SKS setiap semester. Ya. Nah, nanti sebetulnya bisa lebih nih. Nanti kalau saudara udah semesternya 3 gitu kan ya, semester 3 bisa lebih kalau IPK-nya ya. Nah, bisa sambil ngambil 23 atau 24 ya. Anggap aja rata-rata 20. Berarti dalam 3 tahun, 6 semester itu saudara udah habis 120. Nah, nanti ambil SA. SA-nya itu saudara katakan ambil aja 6 SKS. Dalam 2 SA ya, atau 3 SA berarti kita ambil 18 SKS, udah lebih tuh. Ya. Jadi 3 tahun sebetulnya secara teori bisa selesai ya, saudara ya. Nah, nanti pakai waktunya misalnya untuk magang ya, magang industri atau asistensi mengajar. Kita kan ada 8 skema ya. Jadi Kampus Merdeka itu ada 8 skema. Saudara nanti bisa ngambil jadi 1 semester saudara bisa ngambil di Maranatha ya, ngambil ke program studi lain. Saudara kalau mau ngambil juga ke SI juga boleh ya, ingin perdalam di SI kan ada beberapa mata kuliah yang berbeda dengan di IF. Nah, saudara bisa ngambil misalnya ya, bisa ngambil ke sana. Atau misalnya ke ekonomi atau ke teknik dan segala macam itu boleh. 1 semester sebanyak 20 SKS. Terus 2 semester lagi, jadi Kampus Merdeka tuh kita diberi kesempatan untuk ngambil di tempat lain ya. Nah, 2 semester lagi, yang ini 2 semester lagi, sudah bisa ngambil misalnya mau magang industri juga boleh, ya, asistensi mengajar juga boleh, terus mau studi independen, sudah misalnya belajar sendiri gitu kan ya, belajar sendiri atau ikut sertifikasi, nah sertifikasi nanti dihitung sini, ya, atau sudah bikin riset, bikin penelitian, ya, bikin penelitian. Nanti dibantu sama dosen juga, tetapi idenya dari saudara ya, atau saudara bisa bikin misalnya kewirausahaan ya, membentuk startup gitu kan ya. Nah itu nanti bisa dihitung ke dalam 2 semester ini. Jadi enggak di dalam semester 1 sampai 4 itu mata kuliah yang inti. Nah nanti saudara semester 5, 6, 7 ya, anggap aja 3,5 tahun gitu kan ya, itu saudara nanti boleh pilih. Ya boleh pilih. Jadi kesempatannya ke depan itu saudara yang bisa memilih mata kuliah dengan skema-skema ya, ada skemanya, nanti bertahap lah, nanti di Forkom dijelaskan lagi ya, saya jelasin dulu sedikit lah ya, supaya saudara nanti punya bayangannya ya. Jadi diusahakan semester awal itu lulus gitu kan ya, tentu nilainya cukup baik gitu kan ya. Jadi nanti kesempatan di depan itu cukup banyak. Ya, jadi saudara kira-kira 3 tahun atau 3,5 tahun bisa selesai. Nah, saudara kalau yang minat untuk S2, kita ada programnya fast track. Ya, fast track. Nah, saudara nanti bisa mulai ngambil, saya boleh milih sih dari sekarang juga bisa. Saya mau ambil fast track gitu kan ya. Nanti di semester 7-nya, itu saudara bisa ngambil beberapa mata kuliah S2. Jadi double. Ya, double di sana ya. Beberapa mata kuliah, nanti begitu lulus semester 7, semester lulus, langsung saudara S2 lanjut. Nah S2 itu butuh sebetulnya 1,5 tahun ya, tapi kan karena udah diambil sebagian di semester 7 nih karena double gitu kan, saudara kan mata kuliah kan udah beres tuh, misalnya di 3 tahun itu gitu kan ya, semester 7 saudara bisa ngambil itu, jadi kira-kira 4,5 tahun ya, 4,5 tahun sampai 5 tahun sudah punya 2 gelar
ya. Nah, coba yang mau ambil ke sana gitu kan ya. Nah, kenapa S2 gitu kan ya? Karena di S2 nanti sudah belajar teknik-teknik di teknik-teknik untuk riset ya. Riset gitu kan ya, itu diperdalam di S2 kan ya. Arahnya big data, yang machine learning, artificial intelligence gitu kan ya. Nah, siapa tahu ada yang minat sana ya. Kalau saudara, saya mau sekalian kuliah gitu bareng, ambil aja yang fast track ya. Fast track itu lebih enak, bisa gelarnya sekaligus ya gitu kan ya. Peluang kerjanya tentu lebih besar lah ya. Oke, ini kalender akademik. Saya mau masuk dulu ke ini ya. Saya close dulu. Saya masuk dulu Google Classroom ya. Sudah, kalau ke CLS sudah bisa masuk belum ya? Kalau ke CLS nanti kalau ada yang kendala sudah bisa minta ke itu ya, ke Prodi. Genap desain basis data ini. Nah, saya mau lihat dulu. Ada yang belum kepanggil nggak ada ya tadi ya? Arya Bernardus udah. Oh, ini Desi belum masuk nih. Devin udah, Elvira, Evan, Faris, Franco, Franciscus udah, Immanuel, Juan, Moses, Nisa udah, Pin, Rifki, Shirley, Stefanus, Jonathan. Ini kayaknya udah semua deh ya. Nah, ini tadi yang tadi saya jelaskan di RPS ini ya. Ini sudah bisa lihat. Jadi targetnya ya ini adalah CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi diharapkan saudara nanti ketika selesai mata kuliah ini sudah punya keterampilan-keterampilan atau capaian yang dimiliki oleh siswa ya. Misalnya menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan dan bidang keahliannya secara mandiri ya. Jadi ada nanti tugas-tugas yang saya berikan secara mandiri, sudah belajar bertanggung jawab gitu kan ya. Nanti dikerjakan ya. Kalau ada nggak jelas boleh tanya ke saya juga. Nah, kemudian memiliki nilai hidup Kristiani ya. Juga keprimaan, berperan sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, yang menjunjung tinggi norma-norma dalam masyarakatnya ya. Jelaslah ini ya, kita sebagai warga negara. Kemudian menerapkan pemikiran logis ya. Jadi nanti emang ada hal-hal yang perlu dipikirkan logikanya seperti apa ya. Sudah juga berpikir kritis nih, melihat katakanlah problem atau melihat katakanlah aplikasi yang ada di hadapan kita ya, mungkin yang di apps ataupun di sekitar kita kritis. Oh, ini ada misalnya database-nya seperti apa nih, kita harus bisa ini ya, pikirkan secara itu sistematis, atau mungkin kita pikirkan lagi, oh ini ada yang perlu misalnya kita buat nih ya. Jadi kita harus inovasi nih, inovatif gitu. Ini konteks pengembangan implementasi basis data ya. Jadi kita hubungkan dengan basis data ini. Kemudian sudah bisa ngambil keputusan yang tepat ya terhadap permasalahan ya. Permasalahan harus bisa sudah menganalisis juga gitu kan ya. Nanti saya ajarkan juga ya. Kita belajar sama-sama lah ya. Nah, kemudian mampu bertanggung jawab atas hasil kerjanya ya. Melakukan supervisi ya, dan nanti di dalam kelompok juga ya, bisa saling kerjasama ya. Kemudian menguasai konsep teoritisnya ya. Jadi nanti ada konsep-konsep nih di basis data ini yang sudah nanti perlu pahami ya. Jadi kalau ada yang nggak jelas sudah boleh silakan tanya ke saya juga ya. Memiliki pengetahuan memadai cara kerja sistem komputer, mampu merancang, mengembangkan algoritma. Algoritma itu sederhana sebetulnya metode ya. Jadi langkah-langkah kerja lah ya. Langkah-langkah kerja untuk menyelesaikan masalah. Ini pasti butuh lah.
mau bidang studinya apapun gitu kan ya, algoritma ini pasti dibutuhkan. Di kedokteran juga ada algoritma misalnya ya, bagaimana cara mendiagnosa pasien gitu kan, itu ada langkah-langkahnya gitu kan ya. Nah itu sebut dengan algoritma ya. Nah kalau di kita algoritmanya mungkin nanti dihubungkan dengan code ya, dengan bahasa pemrograman ya, jadi ada pseudocode-nya ya, jadi ada kode-kodenya ya. Tetapi secara umum algoritma ini pasti dipakai. Jadi kita menentukan langkah-langkah yang efisien, langkah-langkah yang efektif untuk suatu pemecahan masalah. Misalnya gini, nah saudara kalau mau kuliah nih, ya saudara ada langkah-langkahnya kan. Nah saudara misalnya langkah pertama adalah perwalian dulu, misalnya ya, perwalian dulu. Kalau sudah kontrak nih, udah kontrak, oke, sudah persiapkan lah ya, persiapkan. Ketika milih mata kuliah tentu saudara akan lihat juga, nggak boleh ada yang bentrok ya, nggak boleh ada yang bentrok. Nah kemudian kapasitasnya berapa atau kuotanya berapa SKS juga gitu kan ya, nggak boleh lebih juga kan. Nah itu algoritma. Jadi langkah-langkahnya, oke saudara milih itu, nanti saudara mulai masukin mengikuti perkuliahannya. Nah di perkuliahan juga kan ada langkah-langkah ya. Tadi saya sebutkan di silabus ada langkah ke-1, ke-2 sampai pertemuan 1 sampai 16 gitu kan ya. Nah itu ketika nyusun nggak sembarangan gitu kan ya. Kenapa? Karena oke nih materi 1 saya jelaskan pengantarnya dulu dan segala macam gitu. Nanti langkah kedua lebih advance lagi dan seterusnya gitu kan ya. Oke, ini saya jelaskan RPS-nya. Satu lagi silabus, nanti saya lupa, saya belum sempat masukkan ya, ketinggalan deh kayaknya. Nanti saya masukkan. Atau di pertemuan 1 deh saya sudah masukkan. Nah sekarang masuk ke pertemuan 1. Oh ya, berarti itu saya ketinggalan ya si silabusnya. Nanti saya masukkan di pertemuan 0. Nah saya akan lihat dulu sekarang database, saudara nanti bisa lihat juga di YouTube ya. Saya akan puter, nah kemudian saya jelaskan ya, jadi bertahap lah itunya sambil saya ngejelasin ya. Sebentar, ininya set. Saya mau setting dulu ya, full screen. Sebentar, terdengar nggak teman-teman suaranya? Saya share show soundnya dulu. Data. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di mata kuliah ini. Ya. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang join table. Artinya teman-teman akan... Saya salah ini deh, ininya linknya bukan yang ini. Kita kembali, ini saya putarnya 2 kali nih. Selamat datang di mata kuliah basis data 1. Perkenalkan, nama saya Meliana Kristianti. Saya akan mendampingi teman-teman di mata kuliah basis data 1. Untuk mata kuliah basis data 1, bobot penilaiannya adalah sebagai berikut. UTS 25%, UAS 25%, dan KAT 50% diambil dari praktikum dan tugas kelas. Mari kita mulai pembelajarannya. Apa itu data? Data adalah fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai, angka, deret karakter, atau simbol. Contohnya seperti tabel berikut ini. Apa itu informasi? Informasi adalah hasil analisis dan sintesis terhadap data. Data yang telah diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. Contoh dari informasi adalah sebagai berikut. Informasi. Oke, saudara nanti bisa lihat ya di sini. Jadi
kita bicara data, data itu yang level yang lebih apa ya? Jadi levelnya mungkin lebih rendah lah ya, maksudnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara data, ya ini ada objek, bisa orang, bisa macam-macam lah data itu ya. Nanti ini bisa bentuknya angka ya tadi ya, huruf ya atau simbol-simbol. Sudah bisa contoh data gini ya. Teknik informatika ada punya 320. Misalnya informasi 125. Cara lebih data lagi, misalnya saya punya data nih yang hadir hari ini gitu kan, berapa orang. Ya, misalnya ada 20 orang. Nah, itu sebenarnya data. Ya, saya punya data. Nah, kalau kita misalnya ingin lebih detail lagi gitu kan mengenai data itu, ya, data itu nanti diolah misalnya ya. Jadi kalau saya punya hanya data, oh yang hadir nih misalnya ada Nisa, ada Shirley, ada Jonathan, ada Arya, ada Moses. Nah, itu adalah kita bicara data. Tapi saya misalnya kita bisa olah lagi dari data yang hadir ini ya menjadi sebuah informasi. Cuman kadang-kadang kita sulit membedakan mana data, mana informasi. Nanti tergantung daripada kebutuhannya, tergantung dari kasusnya, tergantung dari situasinya. Mungkin bagi sebagian itu hanya sekedar data aja, belum bermanfaat bagi saya gitu kan ya, hanya sekedar data aja. Nah, nanti kalau data itu diolah lagi ya, itu menjadi sebuah informasi. Nah, saya misalnya ingin dapat informasi nih hari ini katakanlah ya. Tadi saya dapat yang hadir itu seperti itu. Ya. Nah, saya masuk ya ke informasi. Jadi informasi ini hasil analisis atau sintesis terhadap data itu. Nah, walaupun saya hanya punya data, katakanlah tadi ini data yang hadir nih hari ini. Ya, data yang hadir. Tapi saya bisa menampilkan sebuah informasi. Oh, saya punya data yang tadi ya di Zoom tadi saya absen gitu kan ya. Tapi saya bisa misalnya ingin dapat informasi siapa yang tidak hadir. Nah, saya bandingkan dengan daftar hadir atau dengan misalnya tadi dengan di Google Classroom-nya. Oke, yang daftar mata kuliah saya ini siapa aja misalnya. Ada 22 orang. Tapi tadi ada yang hadir, ada 20. Nah, saya dapat informasi yang lain. Oh, berarti saya ada 2 orang yang belum hadir. Nah, tadi waktu saya lihat di Google Classroom ini ada yang belum masuk tuh. Belum admit gitu ya. Jadi kita bisa mengkombinasikan dari beberapa data itu menjadi sebuah informasi. Ya, sebuah informasi ya. Jadi data itu nanti diolah menjadi sebuah informasi. Kalau contoh di sini tadi informatika hanya dapat 320 ya. Oh, ini 320 teh apa nih? Misalnya ini yang ngambil basis data ya. Nah, saya bisa tahu juga gitu kan ya dari 320 ini lebih detail lagi katakanlah yang angkatan 2020 berapa banyak? 2019 berapa banyak, terus itu berapa banyak. Nah, itu udah diolah lagi gitu kan ya. Kalau ini datanya dapat seperti ini, kita bisa lebih detail lagi gitu kan ya. Itu informasi. Saya lanjut lagi ya. Jadi data, kita bicara yang level rendah dulu, bicara data dulu. Oke, sudah ketika melihat sesuatu, oke dapat data, kumpulin aja dulu. Ya, data itu nanti dikumpulkan, nanti sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan. Oh, dari data-data ini saya mendapatkan informasi apa gitu. Ya. Nah, itu bicara basis data. Oke, saya lanjut lagi ya videonya. Apa itu informasi? Informasi adalah hasil analisis dan sintesis terhadap data. Data yang telah diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. Contoh dari informasi adalah sebagai berikut. Informasi dapat dinyatakan dengan berbagai bentuk, seperti diagram pie, diagram batang, dan yang lainnya. Selanjutnya, apa itu metadata? Metadata adalah data yang mendeskripsikan karakteristik atau properti dari data lain. Jadi, di sini kita belajar tentang basis data yang merupakan kumpulan informasi atau berkas data.
Basis data terorganisasi ke dalam tata cara yang khusus dan terkomputerisasi. Pada awal penerapan sistem komputer, sekelompok rekaman disimpan pada sejumlah berkas secara terpisah. Ini disebut sebagai sistem pemrosesan berkas. Contohnya, program komputer yang digunakan di perusahaan retail. Mereka memerlukan paling sedikit 3 aplikasi, order filing, invoicing, dan payroll. Pada gambar ini, teman-teman dapat melihat sistem pemrosesan berkas di perusahaan retail. Kalau dilihat di sini, berarti ada terjadi duplikasi data untuk data customer. Dengan demikian, ada kekurangan dari sistem pemrosesan berkas. Kekurangannya yaitu terjadi duplikasi data, di mana setiap program aplikasi menggunakan data tersendiri. Ada keterbatasan untuk berbagi data, ketidakkonsistenan data, dan kurang luasnya dalam pengembangan. Solusi pemrosesan basis data yang dimaksud untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem pemrosesan berkas disebut DBMS. DBMS singkatan dari Database Management System. Secara umum, DBMS diartikan sebagai suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data atau informasi secara praktis dan efisien. Berikut ini merupakan perbandingan sistem pemrosesan berkas dengan DBMS. Dengan DBMS, kemubaziran data dapat terkurangi. Integritas atau konsistensi data meningkat, independensi data juga bisa berarti bahwa data tidak tergantung pada data lain dan berbagi data. Ini merupakan keuntungan dari DBMS. Selanjutnya, kita akan membahas. Oke, sebelum saya masuk ke abstraksi ya. Jadi, nanti sudah belajar namanya DBMS, Database Management System, ya. Nah, contoh DBMS itu misalnya sudah kenal istilah namanya MySQL, ya. Nah, itu sebuah aplikasi DBMS, Database Management System. Sudah dengar istilah Oracle Database, itu adalah Database Management System, ya. Jadi sebuah produknya. Kemudian Microsoft mengeluarkan namanya SQL Server. Itu adalah contoh database management system. Sudah mungkin kenal, pernah dengar Postgre, ya, Postgre SQL, ya. Nah, itu adalah DBMS, Database Management System, ya. Nah, kenapa perlu ada Database Management System? Nah, Database Management System, saya mundur ya ke sini ya. Nah, kenapa perlu ada database management system? Nah, database management system ini membantu mengelola si data-data tadi, ya, dan data-data tadi. Kenapa perlu dikelola? Ya, tentu saudara ketika menyimpan data di dalam katakanlah sebuah hard disk atau di sebuah storage itu harus dipastikan lagi bisa diambil lagi. Jangan kita bisa menyimpan, tetapi kita nggak bisa ngambil lagi, percuma kan? Itu namanya bukan database management system, ya. Nah, dia harus memastikan apa yang kita simpan itu kita bisa ambil lagi, bahkan kita bisa olah, ya, bisa olah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita data-data yang tadi kita simpan itu kita ingin jadikan sebuah informasi yang punya nilai yang lebih. Ya, jadi informasi itu punya nilainya lebih dari hanya sekedar data. Ya. Nah, kenapa misalnya sudah bisa ada pengusaha, ya, ada pengusaha makanan, katakanlah ada pengusaha katakanlah di bidang industri yang punya pabrik, sementara yang lain hanya sekedar misalnya jadi pegawai. Ya. Nah, biasanya owner seperti itu, ya, mereka bukan hanya sekedar punya data, ya. Nah, mereka punya informasi.
punya informasi yang dia olah dari data-data yang ada gitu kan. Oh, ini dia punya data nih. Oke, misalnya ada orang orang misalnya gini, yang akses internet itu katakanlah di Indonesia ada berapa banyak? Katakan misalnya ada sekitar 200 juta misalnya ya Indonesia. Terus rata-rata usianya sekian gitu kan ya. Dia punya data-data itu, mungkin semua orang pada tahu gitu kan ya. Nah, tetapi dia misalnya lihat, oh misalnya ini di masa pandemi seperti ini orang nggak kemana-mana ya. Nah, orang mulai berpikir dari data itu diolah menjadi sebuah informasi. Oke, saya punya informasi gitu kan ya. Oh, ini ada orang nih ketika situasi seperti ini misalnya butuh, misalnya waktu di awal orang pasti butuh masker ya, butuh masker misalnya, butuh apa lagi lah kira-kira. Nah, itu menjadi diolah jadi informasi. Informasi itu nanti dieksekusi. Oke nih, saya perlu nih membuat sebuah app seperti ini, saya butuh sebuah misalnya bikin pabrik seperti itu. Data-data diolah. Nah, database management system itu membantu ya, membantu untuk mengelola. Nanti saudara ini belajar, kita nanti di basis data 1 ini atau di desain basis data kita gunakan MySQL ya, MySQL. Nanti kalau keburu saya masuk ke itunya. Nah, kenapa DBMS? Jadi sejarahnya kita lihat nih, saya kalau balik lagi ke sini ya. Sebelumnya kita menggunakan namanya sistem pengarsipan. Ya, sistem arsip nih. Jadi kalau sistem arsip, kalau ini prinsipnya seperti kalau kita masih manual, ya. Saya misalnya punya departemen nih, katakanlah order filing system. Ini departemennya order itu menangani pesanan ya. Ini kalau di dalam sebuah retail penjualan ini ada yang nangani order. Jadi kalau ada pesanan dari konsumen ya, dia catat nih. Ya, dia bikin nih pesanan atau nerima pesanan ya, bisa mungkin kalau dulu pakai sistemnya fax, atau sekarang mungkin email. Ini ada pesanan dari konsumen, dia kumpulkan nih si datanya. Dia punya konsumennya siapa aja. Oke, saya punya data konsumen ya. Saya punya inventory itu barang-barangnya, stoknya ya, persediaannya. Saya punya data persediaannya gitu kan ya. Ketika ada pesanan, oke nih barang ini ada nih, boleh. Barang ini nggak ada nih, mau nunggu nggak? Misalnya, nunggu kapan nih? Nunggu misalnya 1 minggu lagi nih, boleh nggak? Atau di cancel ordernya gitu kan ya. Nah, ini kita akan melihat ke inventory ya, jadi data-data pesanan itu. Kemudian kita bisa lihat juga back ordernya, apakah ini ordernya repeat atau enggak gitu kan ya. Nah, mungkin di sini saya punya beberapa aplikasi di sini ya. Ada aplikasi, misalnya aplikasi untuk nanganin konsumen, nanganin pesanan ya. Nanti ada aplikasi yang nanganin pengiriman gitu kan ya. Ada yang misalnya buat stoknya, yang bagian gudang, yang ngeluarin barang atau memasukkan barang juga ya. Nah, ini programnya bisa gabung, bisa terpisah-pisah ya. Jadi satu departemen itu mungkin ada sub-subnya lagi gitu kan ya, sub-sub departemen yang nanganinnya bermacam-macam gitu kan ya. Nah, nanti di bagian accounting juga nanganin invoice ya. Jadi kalau orang sudah pesan gitu kan ya, oke, barangnya dikirim, misalnya nanti ada tempo gitu kan ya. Nah, ini keluarin invoice-nya. Ketika keluar misalnya invoice-nya nih harus dibayar nih, temponya sekian nih. Nah, di situ mungkin ada pajaknya ya. Ada pajaknya, udah bukan hanya barang aja ya, nanti detailnya. Terus nanti pembayarannya mau pakai apa gitu kan ya. Nah, kalau si konsumennya, customernya ini bayar nih, oke, nanti akan dicatat nih, oke, pembayarannya ya. Di inventory pricingnya ya dicatat, di accountingnya, oke, ini udah dibayar. Tapi nanti dia bisa lihat juga bond-bond mana gitu kan ya, atau invoice atau bond ya, bond-bond mana yang katakanlah yang belum dibayar gitu kan ya. Nah, di sini saya pasti butuh juga data master ininya, master konsumennya. Ya, butuh master konsumennya lagi. Nah, master konsumen ini, ya sudah perhatikan sini, ada duplikasi. Jadi kalau antar departemen itu membuat
sistem pengarsipan masing-masing, ya, pasti ada data yang katakanlah bisa sebetulnya digunakan secara bersama, ya, secara bersama. Jadi kalau departemen ini berjalan sendiri, departemen yang jalan sendiri, ya, misalnya payroll berjalan sendiri, nanti ada bagian purchasing, ya, bagian pembelian jalan sendiri. Padahal purchasing itu nanti butuh data inventory-nya, masternya, nanti duplikasi dengan ini. Nah, sudah melihat di sini ada duplikasi di sini, ya. Nah, tadi kayak dijelaskan kalau dilihat di sini berarti ada terjadi duplikasi data. Ya. Nah, di dalam DBMS duplikasi data itu harus dihindari, ya. Jadi kalau ada data yang sama, udah kita bikinnya bersama, ya. Data konsumen itu bersama aja, cukup satu data. Tapi data ini, ya, data konsumen ini, katakanlah bisa digunakan oleh departemen order, bagian pesanan. Bisa juga nanti digunakan oleh accounting. Ya, nanti gunakan konsumen ini siapa lagi? Misalnya ada departemen, misalnya digunakan oleh departemen ini, ya, bagian purchasing mungkin, ya. Purchasing mungkin bisa lihat juga ini mana yang konsumen ini gitu kan, ya. Misalnya konsumen dengan suppliernya nanti kita gabung gitu kan, ya. Jadi duplikasi ini bisa terhindar. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari, ya. Nanti kita belajar di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini kalau ada data yang duplikasi seperti apa nih? Ini kita harus jadiin satu gitu kan, ya. Nah, ini awalnya orang bikin sistem pengarsipan, departemen sendiri ngarsip sendiri, ya, ngarsip sendiri, ya. Nah, kalau itu ada duplikat gini, kenapa duplikat gini? Boleh nggak sebetulnya? Boleh aja, ya, ada duplikasi gitu kan, ya. Tetapi sudah bayangkan, ya, duplikasi ini kekurangannya apa? Kalau terjadi perubahan, ya, misalnya di departemen ini ada perubahan data nih, perubahan alamat, informasinya ke departemen ini, order. Di sini betul diubah. Tetapi ketika si bagian accounting nih, ini mau nagih gitu kan, dia belum ada laporan, si alamatnya itu berubah. Pasti ketika dikirim nih, katakanlah, itu akan dikirim ke alamat yang lama. Apa yang terjadi? Ya, tagihan itu nanti nggak nyampe, si konsumen juga nggak tahu ada tagihan itu, gitu kan, ya. Nah, itu contohnya gitu. Jadi kalau ada duplikat, ketika ada perubahan, ya, kalau diubah di dua-duanya, ya, nanti kalau duplikasi gini sudah harus bikin prosedur. Ketika ubah di sini, ini juga harus berubah. Nah, itu jadi repot lagi gitu kan, ya. Ada prosedur itu seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya sistemnya arsipnya manual, di sini punya data ketika berubah harus mengubah lagi di sini. Nah, seringkali ini nggak sinkron. Nah, kalau nggak sinkron ini, yang sulitnya adalah data mana yang paling benar. Kalau nggak tahu data yang paling benar, itu sulit. Ini kejadian juga, ya, misalnya di Maranatha. Ketika kita nggak menggunakan data yang sama gitu, ya, misalnya data siswa. Kan kita punya data siswa itu harusnya ada di SAT Core gitu kan, ya. Tapi kita misalnya ngarsip sendiri di fakultas. Ketika ada perubahan nih siswa nih, ada perubahan nomor handphone, alamat, itu datangnya ke fakultas, masuk ke program studi. Diubahnya hanya program studi aja, nggak ngubah data masternya gitu kan, ya, yang ada di SAT Core. Wah, udah ketika lihat data ini nggak berubah gitu kan, ya. Nah, itu yang perlu dipikirkan, ya. Jadi kenapa perlu ada basis data manajemen sistem, ya. Oke, saya lanjut lagi, ya, sedikit lagi ini, ya, supaya nanti kita bisa lihat ini. Nah, kemudian, nah, ini kekurangan-kurangannya, ya, tadi saya udah jelaskan, ya. Sebaiknya bisa berbagi data. Ini akibatnya tidak konsisten tadi, ya. Nah, misalnya kalau ada perubahan satu, yang lain nggak berubah, nanti mana yang benar nih datanya gitu kan, ya. Nah, ini kurang luas dalam pengembangan atau perubahan. Jadi nanti kalau sudah punya departemen lain, duplikasinya jadi 3.
bukan duplikasinya. Nah, departemen lagi butuh data itu, dia bikin data sendiri lagi. Wah, udah repot gitu kan. Nanti si ownernya atau pihak manajemennya ketika ngambil data, saya mau ngambil data dari mana nih gitu kan, yang mana data yang benar, ribut di situ ya. Makanya perlu DBMS ya. Nah, ini saudara kesempatan nih, peluang ya, peluang nanti ketika saudara misalnya bekerja atau saudara misalnya membuat software ya, pasti perusahaan-perusahaan itu butuh nih. Kan sekarang nggak semua perusahaan itu katakan menggunakan aplikasi, menggunakan konversasi gitu kan ya. Nah, saudara bisa melihat nanti bagaimana katakanlah, oh ini kalau Anda kerjanya sistem arsipnya manual atau misalnya terpisah-pisah, nggak terintegrasi, itu repot. Ya, repot. Nanti di kemudian hari ketika datanya udah makin banyak gitu kan, saudara mengolah datanya lebih repot. Ya, oke. Jadi duplikasi data. Ini saya masuk nih, solusinya tadi udah jelaskan ya. Nah, nanti di DBS ini sudah bisa input, ya bisa ubah, edit, bisa delete, ya bisa nanti memanipulasi itu, bisa menghitung, ya artinya menghitung. Jadi kalau saya misalnya, oke nih ada order nih, barangnya jumlahnya sekian, harganya sekian, saya bisa ngitung nih totalnya berapa. Nah, saya bisa juga menghitung total untuk keseluruhan ordernya. Nah, misalnya order nomor 1 nih, ada 5 barang nih, barang A, B, C, D, masing-masing kuantitinya berapa, harganya berapa, nanti saya bisa hitung. Itu contoh manipulasi ya, jadi manipulasi itu bisa menghitung ya. Nah, kebanyakan sih menghitung ya. Nah, kemudian saya lanjut lagi ini ya. Nah, jadi DBMS ini sudah bisa diakses oleh aplikasi 1, 2, 3, sudah bikin lagi juga boleh. Sudah kalau lihat misalnya di apps ya, sudah belanja misalnya di Tokopedia. Ya, mungkin yang sudah gunakan adalah aplikasi buat front end ya, bagian depannya yang digunakan oleh user. Nah, nanti pihak manajemennya dia punya aplikasi lagi. Ya, mungkin aplikasinya satu atau bisa juga terpisah. Pihak manajemennya punya aplikasi lagi yang di back end ya. Ya, nah itu misalnya penjualnya dia mungkin punya aplikasi lagi di belakang lagi yang berbeda dengan tadi konsumen gitu kan ya. Nah, ini nanti kita bisa bikin aplikasi bisa banyak mengolah data yang sama. Ya, data yang sama yang ada di centralized. Nah, ini menggunakan basis data. Ya, jadi dia manage data-data ini yang nanti disajikan untuk aplikasi-aplikasi apa? Aplikasi bisa banyak nih, gitu kan ya? Gitu. Tadi kan kita bicara departemen-departemennya. Setiap departemen punya aplikasi sendiri juga boleh, gitu kan? Tapi mengolah datanya nggak ada yang sama. Nah, ini sistem basis data, database management system ya. Oke. Sampai sini dulu, saya stop share dulu ya, stop share dulu. Entar satu lagi ini dulu ya. Berikut ini merupakan perbandingan sistem pemrosesan berkas dengan DBMS. Nah, ini ya, sudah bisa melihat ya. Ini kita punya data nih, mungkin ada yang double di sini ada. Nah, sekarang semua jadi satu nih. Ya, konsumen nih, customer nih, konsumen. Nah, udah satu aja. Anda punya inventory, departemen lagi punya inventory-nya satu, ya. Employee juga, employee-nya ya udah satu semua, data yang lain satu. Ini yang mengolahnya departemen apa, nanti mungkin ada program lah ya, nanti aplikasi lewat aplikasinya ada sales order program ya, ada payroll program, invoicing program, nanti punya purchasing order ya, nanti ada accounting program juga, ngolahnya data yang sama. Share. Ya, nah nanti tugas saudara ini bagaimana nih kita membuat nih database ini. Nanti kita belajar modelnya ya, ada ERP gitu kan ya. Oke, gambarannya itu. Oke, saya stop share dulu ya. Nah, saudara bisa melihat tadi ya. Jadi kenapa DBMS ini digunakan gitu kan ya. Apps-nya seperti apa? Contoh apps-nya saya akan tunjukkan ya, aplikasi DBMS yang sederhana ya, supaya sudah punya bayangan. Nanti kita pakai ini juga
Nah, mungkin nanti di praktikum jelasin MariaDB ya. Tapi saya nggak install dulu MariaDB-nya, saya akan jelaskan dulu sebentar. Ini sudah bisa masuk di contoh. Oh, saya stop dulu ya. Ini stop dulu, sip dulu. Nanti saya kembali lagi ke Dengan DBMS. Bentar, stop dulu. Ini ketutup saya layarnya. Nah, sudah bisa masuk ke sini. Ini contoh kita bagaimana menggunakan datanya. Sudah masuk ke W3 Schools. Nah, nanti nyoba sendiri lah ya di rumah. Saya tunjukkan aja dulu ya. Ini apa? Sudah masuk. Ini bagus nih websitenya. Sudah kalau ingin belajar nih. Misalnya HTML juga ada di sini. Ini free. Ada quiz-quiznya juga di sini bisa sudah gunakan juga ya. Saya mau masuk ke MySQL dan SQL. Nah, SQL ini ya, jadi ada istilah nanti SQL. SQL ini ada sebenarnya standar language untuk storage ya, manipulating, retrieving database. Ini sebetulnya tugas daripada manajemen sistem. Ya, tugas daripada manajemen sistem gini kan, menyimpan, manipulasi juga mengambil data ya. Nah, database management system aplikasinya misalnya sudah pakai MySQL atau SQL Server, ini ada bahasanya sudah distandarisasi gitu kan ya. Tujuannya buat apa? Jadi ketika sudah mau pindah DBMS-nya ya, saya mau MySQL, saya nggak mau pakainya Oracle nih, di perusahaannya pakainya Oracle, ya udah sudah ngikutin Oracle, tapi nggak usah takut. Kenapa? Karena ada standarnya, ada bahasa standarnya. Nah, bahasa standarnya namanya SQL ya, atau dibacanya SQL. SQL ini ya yang menjembatani. Jadi untuk ngolah-ngolahnya kita pakai bahasanya ini. Nah, kalau saudara misalnya di semester 1 sudah belajar Python. Python itu bahasa. Ya. Nah, SQL ini juga sebetulnya bahasa ya. Nah, contoh ya. Nah, saya akan jelaskan dulu ini SQL-nya ya. Jadi contoh nih, saya sudah punya nih database-nya. Saya start aja ya, masuk sini. Ini sudah bisa lihat nih SQL ini buat apa ya. Ini standarisasinya udah ditetapkan di 986 ya. Standar ISO-nya 97. Jadi kenapa pakai SQL ya? Kenapa? Supaya kalau setiap produk itu bahasanya standar, enak sebetulnya ya. Sudah mau pindah-pindah juga. Oke, saya akan tunjukkan ini. Nah, ini DBMS, tadi udah jelas ini. Ini contoh DBMS nih. Ada SQL Server, ini punya Microsoft, IBM juga punya, namanya DB2 ya. Oracle juga punya ya, DBMS ya. Nah, ini ada R-nya ya depannya. Ini Relation Database Management System ya. Ini database manager. Kemudian MySQL ya, Microsoft Access ya, banyak. Nah, contoh aja sederhana ya. Ini sudah kalau ada yang gini bisa dicoba. Ini saya jelasin dulu DBMS itu barangnya seperti apa sih ya. Nah, kita nanti akan masuk ke nah, ini DBMS. Ya. Nah, saya punya database, saya restore dulu aja database-nya ya. Ini karena saya pakai juga buat praktikum. Nah, database kita ini. Saya punya database, katakanlah database tadi ya, misalnya retail tadi ya, atau perusahaan retail ya untuk jual beli gitu kan ya. Nah, di dalam database nanti ada bagian-bagiannya nih, dipecah-pecah, ada namanya konsumen ya, customer. Dia punya 91 data. Ini contoh karena dia sudah ada gitu ya. Saya punya kategori, ini ada 8 ya, saya punya employee ada 10, ada order detailnya ada 518 data ya, ordernya punya 196, ada produk itu barang-barangnya ya, ada punya 77, ada shipper itu jenis pengirimannya ya, kalau sekarang tuh ekspedisinya atau pengirimannya. Ketika sudah belanja online kan
pengirimannya mau pakai apa? Mau pakai GST, mau pakai Shopee Express misalnya kalau di Shopee ya. Nah, terus JNE dan segala macam itu shippernya, pengirimnya. Nah, ini suppliernya. Ya, jadi barang-barang itu didapatkan dari vendor atau dari supplier mana. Nah, ini contoh ya. Manipulasinya gitu kan. Saya sebenarnya udah sistem udah nyimpen data ini. Nah, kalau kita mau ngambil nih, saya mau lihat nih konsumennya siapa aja. Nah, sudah nanti gunakan sintak kayak gini. Nanti kita belajar di praktikum, sudah belajar kayak gini. Ya. Perintahnya select. Ya. Selectnya pakai bintang aja karena kita pengen tahu nih detail-detailnya gitu kan ya. Nah, from customer, sederhana kan? Udah kita run. Ini cara manipulasinya. Nah, saya punya data ini. Oke, ada di konsumen ini, customer ini, saya punya customer ID. Jadi setiap customer itu diberi kode yang berbeda, unik ya. Nah, tujuannya apa? Nanti kita pertemuan selanjutnya ya, supaya nanti kalau pakai nama sulit nih. Kadang-kadang mungkin ada nama yang sama gitu kan ya. Misalnya kayak nama perusahaan Teddy gitu kan ya. Teddy udah banyak gitu kan ya. Nah, customer name-nya ini ya. Itu ada 91 nih semuanya. Ya, ada 91. Nah, ini pakai select. Nah, sudah mau lihat kategori boleh nggak? Boleh. Saya gini, tinggal select bintang kategori. Nulisnya masih persis ya. Kategoris. Ini titik koma boleh ada, boleh nggak. Ini penutup sebenarnya akhir perintah lah gitu ya. Nggak juga nggak apa sih sebetulnya. Oh, saya punya kategori ini ada 8. Ada 8 datanya. Jadi DBMS ini memastikan data yang kita simpan ini kita bisa olah. Ya, kita hanya sekedar tampilkan boleh. Ya, contoh lagi ya, misalnya saya ingin yang order details. Order detail mah banyak sekali nih. Details ya. Oke, kita run. Nah, di sini huruf besar, huruf kecil sama aja ya. Ini kode-kodenya, ordernya nomor berapa, produk ID-nya sebetulnya ngambil dari sini nih produknya. Jadi setiap produk itu ada ini, quantity-nya berapa gitu kan ya, belinya berapa. Ya, contoh lagi misalnya saya ingin lihat produk. Nah, sudah bisa masuk W3 School ya. Nanti kalau ini nggak mesti sekarang lah ini. Run. Ada yang salah, produknya pakai S. Nah, ini produknya. Ya. Price-nya ada semua gitu kan ya. Gitu. Nah, saya misalnya hanya butuh product name sama price aja. Nah, sudah nggak usah pakai bintang ini. Nanti saya tulis nih. Product name sama price. Saya butuhnya ini aja. Udah. Jadi yang munculin ini. Jadi ketika kita punya DBMS, datanya katakan walaupun banyak ya, walaupun banyak. Nah, kita bisa olah. Saya hanya butuh data tertentu. Ya. Misalnya departemen order hanya Anda boleh hanya lihat data ABC aja gitu kan ya. Boleh. Nah, nanti sintaks SQL-nya nanti yang menentukan. Si programmer yang menentukan. Oh, Anda hanya boleh lihat ini. Contoh misalnya di apps misalnya kata sudah belanja ya, belanja pakai misalnya Tokopedia atau Shopee atau Lazada. Sudah kan hanya waktu ditampilkan datanya, ya data untuk Anda ya untuk konsumen hanya bisa melihat konsumen pembelian Anda gitu ya, transaksi Anda. Padahal di dalam database itu yang beli itu konsumennya kan banyak sekali. Sudah hanya bisa lihat hanya data transaksi yang Anda lakukan. Ini nanti diolahnya di sini. Ya, contoh misalnya saya hanya product name yang
KAIS aja ya. Ini nanti bisa ini saya tambahin, misalnya tambahin ada intinya ya, where misalnya, product name-nya ya. Ini muncul di semua ya, misalnya product name ya sama dengan KAIS gitu kan ya. Ya, saya eksekusi. Itu munculnya ini. Jadi nanti bermain filternya. Nanti di dalam apps juga kan gitu. Sudah hanya bisa melihat transaksinya punya Anda aja. Tetapi kalau orang yang manajemen ya, yang di belakang di back office-nya, dia bisa melihat semua transaksi itu. Nah, ini nanti tinggal nanti kita ngatur-ngatur kayak gini ya. Where-nya. Oke, ini filternya hanya boleh Anda sendiri. Tapi kalau misalnya yang di bagian back office, bagian ordernya bisa lihat semua, ya. Nah, ini menggunakan namanya syntax, namanya SQL. Itu contoh DBMS, ya, DBMS. Jadi kita bisa ngolah banyak macam. Nah, nanti kita bisa insert dan segala macam, ya. Nah, ini contoh produknya, ya. Nanti sudah gunakan MariaDB. MariaDB sudah bisa search aja di internet ya, MariaDB download lah gitu kan ya. Nah, ini sudah tinggal masuk aja ke sini ya, apps-nya. Nanti dijelasin di bagian praktikum ya. Sudah bisa install ya. Ini free. Dulu namanya MySQL, tapi MySQL dibeli sama Oracle dan itu menjadi berbayar, ya. Nah, ada komunitas tadinya MySQL tuh gratis gitu kan ya, dikembangkan oleh komunitas. Nah, cuman dia ada yang dibeli license-nya sama Oracle, ya. Jadi namanya tetap MySQL itu. Nah, komunitas ini bikin baru lagi, sebetulnya sama dari MySQL itu, namanya MariaDB. Nah, ini buat komunitas-komunitas yang free ya, open source gitu kan ya. Nah, kita nanti pakainya yang ini. Oke, saya close dulu ini. Saya kembali lagi ke video tadi. Sebentar, saya mau tanya jawab dulu deh. Dari tadi ngomong terus saya. Oke, sampai sini sudah punya bayangan nggak? Produknya apa, DBMS-nya, kenapa harus ada DBMS gitu kan ya? Karena udah saya mending manual aja gitu kan ya, sistemnya manual gitu ya, gitu. Nah, itu alasan-alasannya. Nah, sudah bisa lihat nanti videonya lagi ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Oke, saya mau tanya dulu deh. Contoh data aja ya, sudah boleh data, boleh informasi gitu kan ya. Yuk, saya acak aja ya. Nah, sudah sebutin salah satu data atau informasi ya. Oke, misalnya Franco. On cam ya, nanti yang di ini ya, on cam ya. Yuk, Franco. Kira-kira satu data deh. Data apa kira-kira? Yang bisa nanti dijadikan oleh DBMS, dikelola oleh DBMS. Belum ada suaranya, Franco. Lokasi kebanjiran, Pak. Oke, ya, lokasi kebanjiran itu bisa menjadi sebuah database, ya, sebuah database, ya. Betul, ya. Makasih, Franco, ya. Nah, sudah coba kira-kira digunakan untuk apa aja, Franco? Kira-kira lokasi kebanjiran itu tujuannya mengetahui daerah-daerah warga yang tinggal di tempat banjir, Pak, misalnya di pinggir sungai gitu atau kali. Oke, misalnya kayak Jakarta nih sekarang di ya. beberapa tempat gitu, Pak. Oke, itu data itu Ya, misalnya Pak. nanti disimpan lokasi banjir itu. Oke, yang menggunakan data itu siapa? Kalau tadi kan di DBMS itu yang gunakan departemen yang lain gitu kan ya. Kalau ini lokasi banjir itu digunakan datanya buat siapa aja?
lurah atau Oke, pemerintah Pak, gubernur, setempat Pak. lah ya. Ya, Siapa lagi pemerintah yang butuh setempat. itu? Oke, yang lain boleh nyebutin nih. Kira-kira kalau saya punya database lokasi banjir nih, katakanlah misalnya Jakarta aja, kita batasin Jakarta. Oleh pemerintah setempat ya, oleh lurah, oleh gubernur, oleh wali kota, oke, oleh pemerintah setempat. Oleh siapa lagi? BPBD, Pak. Oleh siapa? Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oke, Badan Penanggulangan Itu. Bencana. Oke, siapa lagi yang bisa mengakses itu? Tim sukarelawan, Pak. Sukarelawan, ya bagus. Siapa lagi? Tim SAR kali, Pak. Ya? Tim SAR. Masyarakat, Pak. Rifki siapa? Nggak jelas. Tim SAR. Rifki apa? Sorry. Oh, nggak kedengaran ya, Pak. Saya terus di chat aja ya, Pak ya. Ya, di chat. Tim SAR, Pak, tim SAR. Oh, tim SAR, ya betul, tim SAR, ya. Sok, apa lagi? Ini Pak, tim bantuan sosial. Tim bantuan sosial, betul. Siapa lagi yang menggunakan data itu? Mungkin masyarakat umum, Pak. Ya, Soalnya kan masyarakat ya, umum gitu kan bisa ya. tahu lokasinya, apakah lokasi rumahnya Ya, itu tempat lokasinya banjir atau enggak. betul, gitu kan ya. Siapa lagi? PMI. Siapa? Polri. On cam coba siapa yang lihat. Dev siapa Dev? Saya Pak. Ya. Kira siapa lagi yang menggunakan itu? PMI Pak. TNI ya, gitu kan ya. Oke. PMI. Cukup ya. Nah, saudara, sekalau sekarang tadi data lokasi banjir itu hanya disimpan aja, ya, misalnya disimpan aja oleh pemerintah, tapi data itu nggak di-share ke yang lain gitu. Ya udah, datanya cuma di situ aja. Tetapi kalau misalnya kita punya DBMS yang lokasi banjir itu, gitu kan ya, orang bisa lihat gitu, misalnya ada sukarelawan, oh ini daerah banjir ini gitu kan ya, daerah banjir itu mungkin nanti datanya bisa lengkap, oh ini daerah banjir ini misalnya ada 10 lokasi, yang sudah dapat bantuan misalnya lokasi 1 sampai 4. Nah itu kita bisa diolah lagi gitu kan ya, lokasi 1-4 udah dapat nih bantuan nih, 5 sampai 10 belum, mungkin nanti fokusnya 5 sampai 10 gitu kan ya, jadi nanti pembagian itu bisa merata. Oh ini misalnya lokasi banjirnya katakanlah korbannya banyak gitu kan ya, butuh katakanlah butuh alat-alat untuk makan ya, untuk tidur dan segala macam misalnya ya, selimut dan segala macam. Nah itu bisa itu. Jadi betapa pentingnya data itu kalau data itu dikelola di dalam sebuah manajemen sistem. Ini yang belum terjadi, ya. Nah, saudara, kalau misalnya ya mungkin pemerintah udah melakukan itu ya. Nah, tinggal nanti sharingnya buat siapa aja gitu kan ya. TNI nanti butuh, sukarelawan butuh. Kalau sekarang sukarelawan nih mau lihat nih, oh dia mesti tanya dulu ke pemerintah daerah ini bagian mana ya yang lokasi banjir ini. Tapi kalau misalnya pemerintahnya nggak melakukan update data gitu kan ya, oh nanti jadi repot ya. Nah itu contoh ya, misalnya lokasi banjir. Oke, saya ingin satu orang lagi ya, misalnya nyebutin ini ya. Jadi data itu kalau ditaruh di DMS itu bisa sharing itu bermanfaat sekali ya. Oke, saya panggil satu orang lagi, siapa dari perempuan aja ya. Oke, Nisa, coba data apa nih? Sebutkan satu data. Data universitas di Indonesia. Oke, data universitas di Indonesia. Oke. Ya, kira-kira buat apa sih data universitas di Indonesia, Nisa?
buat tahu gitu di Indonesia teh ada universitas apa aja. Oke, ada universitas apa aja. Oke, siapa yang menggunakan data itu ya kira-kira? Itu apa siswa-siswa SMA atau SMK yang mau lanjut kuliah. Oke, Begitu. bagus ya. Jokes yang lain juga boleh bila. Kalau saya punya data universitas itu digunakan buat apa? Buat lihat ada kampus apa aja kayaknya. Ya, buat lihat fakultas. Kira-kira buat apa lagi? Dan Penggunaannya bisa dipakai oleh pemerintah Pak dalam mendata. Ya, digunakan yang gunakan nanti pemerintah. Siapa lagi yang menggunakan data itu? Penyedia beasiswa, Pak. Ya, penyedia beasiswa, misalnya dari instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan juga boleh. Apalagi? Nah, saudara kalau misalnya dari orang bisnis gitu kan ya, dari orang bisnis, oh ini ada universitas ini gitu kan ya. Tentu universitas itu kan nanti katakanlah butuh peralatan-peralatan. Misalnya komputer lah yang paling itu. Sebagai vendor, kalau misalnya orang bisnis nih, kita kan lihat ini. Jadi kalau lihat nih, saya punya data ini, oh saya bisa mensuplai apa? Ya, benar nggak? Ya. Nah, sudah nanti bisa jeli juga nanti kalian melihat kalau saya punya data ini, oke data ini nanti digunakan buat apa gitu kan ya? Nah, orang bisnis bisa lihat nih, oh data ini, oke ini saya misalnya bisa jualan apa gitu kan ya, gitu. Oke, apalagi coba universitas? Tim akreditasi Pak. Ya, oleh akreditasi, Badan Akreditasi Nasional, pasti itu butuh juga ya. Oke. Siapa lagi? Coba. Thank you, Stefanus. Nah, di chat siapa ini? Digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Betul, ya, betul digunakan ya. Jadi melihat nih, oke ada berapa universitas nih, gitu kan ya. Nah dia bisa nanti lihat detailnya, mungkin datanya, ada program studinya, gitu kan ya. Nah, bisa nanti digunakan oleh pemerintah untuk ini. Untuk memberdayakan masyarakat. Nah, ini kita masuk era industri 4. Ada kebutuhan dunia itu akan keterampilan-keterampilan atau akan sumber daya ya, sumber daya atau lulusan yang dihasilkannya. Nah, dengan misalnya situasi seperti ini era industri 4 dan kita masuk ke masyarakat 5.0 gitu kan ya. Di mana misalnya kebutuhan teknologi, misalnya nanti ada kebutuhan robotik, kebutuhan artificial intelligence, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena akan mendukung industri-industri yang ada sekarang. Nah, dia akan melihat nih universitas ini, oke ini ada program studi apa aja, misalnya oh ada IT nih, ada informatika, ada informasi nih. Nah, berapa nih lulusannya, misalnya dari sana kita bisa tahu gitu kan ya. Lulusannya dihasilkan katakanlah misalnya setahun ini katakanlah dihasilkan 10.000. Nah padahal industri yang membutuhkan itu katakanlah ada misalnya 100.000. Berarti terjadi kejomplangan. Dihasilkan 100.000 per tahun tapi kebutuhan 100.000. Ada 90.000 ini. Nah bagaimana nih gap ini? Kalau kita misalnya sebagai pemerintah lihat ini kekurangan 90.000 nih. Pasti perusahaan ini pasti mau nggak mau dia akan mendatangkan kalau misalnya nggak dicukupi dari dalam negeri, dia akan mendatangkan dari luar negeri. Itu menjadi satu ancaman juga gitu kan ya bagi ini gitu. Nah, bagaimana percepatannya nih supaya misalnya untuk memenuhi kesenjangan itu atau gap itu gitu kan ya. Nah, itu digunakan, itu udah kita bicaranya informasi. Jadi data-data yang ada itu kita bisa olah gitu kan ya. Bisa olah. Oke. Saya lanjut sedikit ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi data itu, kalau data itu kita bisa gunakan antar departemen, antar bagian itu akan sangat bermanfaat sekali ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa mendapatkan sebuah informasi dari sana ya. Nah, itu dimungkinkan dengan adanya DBMS ya. Kalau file hanya sekedar diarsip di departemen-departemen itu ya bergunanya hanya buat departemen itu aja untuk satu bagian. Bagian lain
agak sulit gitu ya. Saya lanjut lagi sedikit ya, videonya lagi. Saya harus kembali dulu di materi sebelumnya. Sebentar ya, saya akan buka yang ini. Kemubaziran data dapat terkurangi. Integritas atau konsistensi data meningkat, independensi data juga bisa berat untuk pemakai atau user adalah untuk menyediakan. Ini merupakan saya masuk ke abstraksi ya. DBMS adalah untuk menyediakan fasilitas dalam melihat atau menikmati data untuk pemakai atau user. Untuk itu, sistem tersebut akan menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dan dipelihara. Karena itu, seringkali data yang terlihat oleh pemakai sebenarnya berbeda dengan yang tersimpan secara fisik. Abstraksi data merupakan tingkatan atau level dalam melihat data di sebuah sistem basis data. Ada 3 lapis abstraksi data. Level fisik merupakan level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Pada lapisan inilah struktur data dijabarkan secara rinci. Pada level logik, lapisan ini menjabarkan data apa saja yang sesungguhnya disimpan pada basis data, dan juga menjabarkan hubungan-hubungan antar data. Level ini biasa dipakai oleh database administrator. Dan level yang tertinggi pada abstraksi data adalah level penampakan. Pada lapis ini, pengguna hanya mengenal struktur data yang sederhana yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Data yang dikenal oleh masing-masing pengguna bisa berbeda-beda dan barangkali hanya mencakup sebagian dari basis data. Oke, saya jelasin dulu abstraksi ya. Jadi abstraksi itu bagaimana data ini sebetulnya dilihat atau disimpan gitu kan ya. Ada 3 level sebetulnya ya levelnya. Level fisik. Jadi level fisik itu saya misalnya punya data tadi misalnya lokasi banjir. Disimpan secara fisik kita nggak tahu nih, kalau user nggak tahu, nah ini hanya misalnya lokasinya di daerah A, B, C, D misalnya ya, ada 4 misalnya ya, lokasi banjirnya itu yang mungkin hanya nampak ke situ. Mungkin kita tahu lokasinya ya, GPS-nya segala macam kelihatan. Nah tetapi misalnya di level fisik ya, di level fisik itu data itu disimpan tuh mungkin lebih banyak daripada yang dilihat ya. Dia nyimpen misalnya lokasi banjir, lokasi mulai banjirnya kapan itu dia punya historinya, ya. Daerah A ini katakanlah banjirnya itu mulai tahun berapa, ya itu disimpan tuh datanya, ya. Terus tingkat banjirnya seberapa, ya. Misalnya dalam hitungan sentimeter gitu kan ya, itu datanya disimpan secara fisiknya lebih lengkap ya. Nah level logik itu yang lebih konseptual, nanti yang kita belajar di sini ya, dilihat secara detail kan ya. Kalau ini taruhnya di dalam database, ini struktur datanya gitu kan ya. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat secara fisiknya ya. Nah nanti yang ngolah ini level fisik itu adalah DBMS-nya. Ya, DBMS-nya, cara nyimpennya gimana di lokasi, di hard disk-nya, lokasi mana segala macam kita kadang nggak bisa lihat ya. Nah, ini tugasnya si DBMS untuk nyimpen ke sini. Nah, yang ditampilkan ini database administrator. Nanti saudara diharapkan bisa menjadi database administrator yang bisa mengolah database. Saudara hanya lihat level logiknya, ya level logiknya. Oke, seperti tadi kita gunakan di W3 School nih, saya punya data retail nih untuk perusahaan retail. Oke, level logiknya saya punya data konsumennya, customernya, saya punya data produknya, saya punya order detailnya seperti ini. Nah, cara nyimpennya kan kita nggak tahu, biarin itu si DBMS gitu kan ya, DBMS yang ngatur. Nah, suruh belajar ini di level konseptualnya.
Ya. Nah, data-data itu kan tadi banyak saudara ya, misalnya ada berapa table tuh. Tapi yang dia sajikan ke user itu lebih sedikit lagi. Mungkin bentuknya bisa diubah-ubah. Tadi saya misalnya data konsumennya, oke, ini Anda hanya bisa lihat data konsumen Anda sendiri nih, gitu kan ya. Transaksi penjualan hanya punya Anda sendiri, udah difilter. Ya itu level penampakannya. Tapi kalau misalnya di bagian backend dia bisa lihat semuanya, gitu kan ya, bisa lebih lengkap. Nah, level-level view level ini tergantung nanti siapa yang menggunakannya. Nah, nanti diatur oleh administrator. Oke, misalnya kayak misalnya kalau saudara misalnya di Tokopedia, Shopee atau apa, saudara sebagai konsumen hanya bisa lihat data konsumen Anda. Lihat transaksi Anda sendiri. Tapi kalau misalnya bagi penjual ya hanya bisa lihat penjualnya, tapi dia bisa lihat konsumen siapa aja yang beli. Kalau nanti di bagian manajemen yang misalnya pengelola Tokopedia atau Shopee atau misalnya Bukalapaknya, dia bisa lihat semua tergantung levelnya. Ya, jadi yang nampak ini bisa berbeda-beda. Ya, tergantung usernya atau departemennya yang menggunakannya ya. Itu abstraksi ya. Jadi abstraksi ini tadi penjelasannya di bagian sini ya, abstraksi. Oke. Saya lanjut sedikit lagi ya. Level penampakan berbeda dan rekaman atau record yang tersimpan dalam basis data. Istilah lainnya yaitu struktur data logis. Ada beberapa model basis data. Yang kita bahas yaitu yang entity relationship model dan relational model. Berikut ini merupakan contoh entity relationship model. Nanti saudara belajar ini modelnya gini, sederhana sih sebetulnya. Selanjutnya kita membahas mengenai relational model. Model ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 dengan masing-masing relasi tersusun atas baris dan kolom. Berikut ini merupakan contoh model relasional. Bahasa basis data dipilah ke dalam dua bentuk, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Data Definition Language menspesifikkan struktur atau skema basis data. Ini adalah bahasa untuk membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel, dan yang lainnya. Hasil dari kompilasi perintah DDL adalah kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut kamus data. Kamus data adalah suatu metadata dan akan selalu diakses dalam suatu operasi basis data sebelum suatu file data yang sesungguhnya diakses. Sedangkan Data Manipulation Language berguna untuk menambah, menghapus, dan mengubah data di suatu basis data. DML merupakan bahasa yang bertujuan memudahkan pemakai untuk mengakses data sebagaimana direpresentasikan oleh model data. Ada dua jenis DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa saja yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Sedangkan non-prosedural membuat pemakai dapat menentukan data apa saja yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya. Demikianlah kiranya penjelasan dari mata kuliah basis data 1. Terima kasih. Oke, saya jelasin dulu ini. Prosedural memudahkan pemakai. Tadi ada dua bagian ya. Tadi saya sudah jelaskan mengenai SQL ya, SQL. Jadi ini bahasa basis data itu kita gunakan SQL. Sebetulnya bukan SQL, ada juga NoSQL ya. Saya fokus dulu ke SQL. Nah ini SQL ini nanti dipilah jadi dua. Sebelumnya ada tiga lah. Satu lagi adalah DCL, Data Control Language ya. Tapi kita fokus dua ini, Data Definition Language sama Data Manipulation. Nah nanti saya kasih tugas teman-teman di assignment ya. Nanti
kira-kira sudah cari nih DDL itu apa saja sih, DML itu apa saja ya, tugasnya sederhana lah, sudah kerjakan paling kira-kira setengah jam juga selesai. Nanti cari source-nya ya. Nah, saya akan tunjukkan ya, ini contoh definition data definition language ya, bagaimana data itu kita bentuk sama data manipulation ya. Ini saya jelasin sedikit lagi ya, sebagai nanti ada assignment saya tulis di sana ya, sudah nanti kerjakan. Oh sorry, saya share screen dulu. Saya share screen atau DML. Saya masuk ke sini. Nah, ini sintak-sintak yang tadi ya. Nah, database ini. Nah, ini adalah select nih seperti ini, select sampai ke sini, like between ini, inner join segala macam, ya. Sampai ke sini, ini namanya DML, data manipulation. Sebetulnya nggak banyak ya, saudara. Ini jangan lihat ininya. Ya, DML itu ini. Saudara pakai perintahnya select, insert, update, delete. Ya, cuman 4 perintah nih. Ya. Nah, nanti saudara kasih penjelasannya ya. Di select nih, select nih, select statement. Ya. Select itu untuk menampilkan. Kemudian insert. Insert ini untuk nambah. Ini yang termasuk DML ya, data manipulation. Bagaimana si data itu dimanipulasi. Jadi dia bisa dilihat, bisa diinsert, bisa diupdate ya. Update ini buat merubah. Nah, saudara nanti bisa coba-coba sini ya. Oke, ini update ya. Ya, untuk ngubah-ngubah ya. Terus delete. Ya, delete-nya ya. Oke, sorry, delete, klik. Itu yang dimasuk nanti DML. DML ya, data manipulation. Saudara nanti bisa lihat caranya sini ya. Bisa di-try ini ya. Kemudian, nah, yang data definition DDL itu ini di bagian bawah ini ada create, ada drop. Create itu untuk membuat, drop itu untuk menghapus. Ya, create, drop. Nah, create-nya nanti macam-macam, bisa create database, bisa create table, seperti ini. Ya, oke. Ini yang lain-lainnya sudah sementara enggak dulu ya. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu tugas saudara nanti membuat daftar ini. Saya nanti belum bikin assignment ya. Saya kan assignmentnya dibikinin di sana ya. Oke, saya stop dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan di DBMS ini? Sintaknya sebenarnya nggak banyak, terlalu banyak ya. Nanti sudah bertahap belajar sintaknya ya, sintak SQL-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada sih, Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada, nanti kita akan akhiri ya. Semoga pengantar hari ini memberikan wawasan kepada saudara ya. Jadi betapa pentingnya data itu. Ya, kalau data itu hanya di-share, hanya di satu departemen, itu manfaatnya hanya buat departemen itu. Tetapi kalau misalnya dia bisa antar departemen, bahkan bisa buat keluar gitu kan ya, itu akan sangat bermanfaat sekali. Ya, nah untuk ngolah itu adalah butuh DBMS. Ya, contoh DBMS itu bisa MySQL, bisa Oracle, bisa DB2, bisa MySQL, bisa SQL Server, bisa Microsoft Access. Nah, itu contoh DBMS ya. Oke, kita akan akhiri. Kita nanti ketemu. Saudara praktikumnya kapan? Rabu Pak saya Pak. Hari Rabu Pak.
Oh, Rabu ya, sama ya. Rabu sama siapa? Bu Meli. Iya Pak, Bu Meli. Bu Meli ya. Oke. Ya. Nanti pakai Maria DB lah itunya ya. Baik sih, kalau tidak ada kita akhiri. Saya akan tutup dulu dalam doa ya, mengucap syukur ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini pertemuan pertama kami belajar mengenai pengantar basis data. Kiranya apa yang disampaikan mahasiswa juga dapat menangkapnya. Biar Tuhan yang tetap berikan semangat supaya mereka tetap kuliah terus sampai lulus, dan mereka juga bisa memperoleh pekerjaan ataupun mereka menciptakan pekerjaan-pekerjaan dari keterampilan yang mereka dapatkan selama kuliah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa, amin. Baik, kita ketemu minggu depan ya. Oke Pak. Terima Pak. Ya, Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Makasih Pak. Pak. Ya, makasih ya. Yuk mari Pak. Mari.